Shalom sahabat-sahabat PBL TLW. Hari ini 16 Desember 2024. Kita akan sama-sama belajar mengenai keuangan. Pelajaran ini akan dimulai dengan suatu kisah mengenai 10 orang kusta yang kita ambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kisah ini memang mengenai kesembuhan, namun kita juga dapat belajar dari kisah ini mengenai keuangan. Kita belajar sama-sama ya. Suatu hari dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus melalui yang namanya perbatasan Samaria dan Galilea. Di sana ada 10 orang kusta yang waktu tahu Yesus memasuki kampung tersebut, mereka langsung memanggil dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka berteriak demikian karena mereka tahu Yesus punya reputasi menyembuhkan orang-orang sakit. Kemudian Yesus meminta mereka memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Namun belum sampai ke imam-imam, dalam perjalanan saja mereka sudah mendapati diri mereka tahir. Tahir artinya mereka sembuh secara sempurna ya. Jadi memang saat itu ya, waktu pergi ke imam-imam, menurut adat istiadat di sana, sebenarnya kalau sembuh maka perlu diadakan upacara pentahiran oleh seorang imam. Nah, Yesus tahu ya bahwa mereka pasti sembuh, dan selama perjalanan menuju ke imam-imam itu, Alkitab tidak mencatat apa yang dipikirkan orang-orang tersebut waktu mereka diminta ke imam-imam. Bisa saja mereka bingung ya, sementara mereka masih sakit kusta, tapi mereka diminta ke imam-imam. Namun Alkitab mencatat bahwa mereka tetap pergi. Artinya mereka percaya bahwa mereka sembuh. Nah, hanya saja dari 10 orang kusta ini yang kembali kepada Yesus itu hanya 1 orang saja yang merupakan orang Samaria. Ini yang memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Dia mendapati Yesus tersungkur mengucap syukur. 10 orang kusta punya masa yang sama, penyakit. Mereka disiksa sama bintil-bintil kehijauan atau kemerahan ya, yang menyatakan bahwa ini adalah suatu penyakit menular, sehingga mereka dikucilkan sama masyarakat. Waktu saya kecil, saya pernah beberapa kali melihat orang sakit kusta meminta sumbangan. Waktu saya pergi bersama ibu saya berdagang di daerah Tanah Abang, saya melihat ya ada tangan-tangan yang kehilangan jari gitu, bahkan kehilangan hidungnya. Mereka masih bisa bernafas, hanya fisik hidungnya tidak ada. Pemandangan ini buat saya sebagai anak kecil itu sangat mengerikan. Namun sekaligus saya juga ada rasa kasihan ya kepada orang tersebut, sehingga kami memberikan sumbangan kepada mereka, tapi kami memastikan tidak mau menyentuh orang tersebut ya. Jadi bayangkan betapa tersiksanya orang-orang kusta pada zaman tersebut, yang bukan menderita secara fisik saja, namun juga penderitaan secara psikologis karena dijauhi. Jika mereka mengalami kesembuhan, itu merupakan hal yang luar biasa, memerdekakan mereka. Keadaan tubuh yang pulih membuat mereka bukan hanya bisa kembali bersosialisasi ya, namun mereka dapat bekerja kembali sehingga keadaan ekonominya pun dapat pulih. Jadi pemulihan daripada sakit penyakit membuat kita dapat bekerja kembali. Ini luar biasa. Nah, 10 orang kusta tersebut menerima mukjizat yang dari Tuhan. Namun hanya 1 yang lebih dari pemenang, yang menerima lebih daripada mukjizat. Ia mengalami hubungan dengan Yesus karena ia kembali kepada Yesus, mengucap syukur. Ya, dia mengetahui bahwa Yesus adalah sumbernya. Dan ini yang disebut sebagai berkat. Mukjizat ada karena kebutuhan kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi berkat ada supaya jangan sampai kita mengalami masalah. Rancangan awal untuk dari Tuhan kita adalah berkat, bukan mukjizat. Tuhan memberikan mukjizat saat ini kepada manusia-manusia karena ada suatu krisis. Tapi rancangan awalnya adalah untuk kita menerima berkat. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 22 ya. Allah memberkati ciptaannya. Ketika Allah
memberkati apa yang terjadi. Lanjutannya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ketika berkat diberikan, juga di sana ada perkembangan biak, juga di sana ada pertambahan. Lanjut lagi di Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati Adam dan Hawa. Dari kata berkat ini, Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi ini. Kita melihat ya, berkat, bertambah banyak, penuh, kuasa. Luar biasa kalau kita bicara mengenai berkat. Dan berkat itu berlangsung terus-menerus. Bukan ada hanya pada waktu kita mengalami krisis atau masalah. Yang pada saat ini kita sedang bahas adalah masalah keuangan. Ya. Di Keluaran 4 ayat 8, ini adalah muncul pertama kali kata mukjizat ini, di mana tongkat Musa itu berubah menjadi ular. Dan ini terjadi setelah kejatuhan manusia ya. Mukjizat diperlukan untuk menunjukkan kepada bangsa Mesir kuasa Tuhan, sehingga mereka mau melepaskan bangsa Israel. Seperti yang disebutkan di Keluaran 4 ayat 5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Nah, saya akan lanjut dengan kesaksian pribadi saya mengenai keuangan. Sekitar 8 tahun yang lalu kami mengalami masalah keuangan. Bisnis yang dijalankan itu tidak berhasil, ya, dan salah perhitungan. Bukan hanya salah perhitungan, kami juga tidak dapat mengolah dengan baik. Pada akhirnya terjebak di dalam hutang. Kalau kami, ya saya dan suami saya hitung dengan perkiraan manusia, rasanya mustahil kami melunasi hutang kami dalam kurun waktu 10-15 tahun. Suatu hari kami mendengar bahwa Charis Bible College akan dibuka. Ini adalah tempat di mana kami dimuridkan ya. Nah, ada sejumlah uang yang perlu dibayarkan untuk masuk Charis Bible College ini. Kami tahu uang yang ini yang perlu dibayarkan ke Charis Bible College adalah uang yang tidak akan bisa dapat mampu pada saat itu melunasi hutang kami, karena jumlahnya cukup besar. Jadi uang itu dipakai untuk mendaftar dan suami saya yang pertama kali masuk ke Charis Bible College ini. Sementara saya sendiri ikut kursus DE, Discipleship Evangelism. Ini adalah kursus yang sebenarnya sama dengan apa yang dibagikan BBL 15 menit ya. Jadi topik-topiknya itu sama. Jadi luar biasa hari ini sudah bisa disediakan di BBL TLW ini. Nah, kursus DE ini dibawakan oleh Pak Irwan, direktur dari Bible College ini. Dan minggu demi minggu kami mendengarkan firman ya, dan itu mengubahkan cara berpikir kami, salah satunya mengenai keuangan. Kami mulai mengenal Allah ya, siapa Allah yang mengasihi kami ini. Kami menyadari meskipun kami waktu itu terjebak di dalam hutang, namun Tuhan begitu mengasihi kami. Roma 5 ayat 8 mengatakan bahwa Dia mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Ya, jadi walaupun itu mungkin adalah kesalahan kami, ya, tapi Tuhan mau melepaskan kami dari ini semua. Karena Tuhan tahu bahwa hutang itu membebani kami. Tuhan menjadikan kita sebagai pemberi, dan itu sebabnya Tuhan sendiri yang juga lebih mau kita bebas daripada hutang. Lalu suami saya belajar di Charis Bible College ini bahwa kita perlu merenungkan kebenaran ya yang memerdekakan. Ia mulai merenungkan Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat demi ayat. Ini adalah Allahku, Allah kita, Allah yang luar biasa. Dialah yang akan memenuhi, ya. Kata dialah yang akan memenuhi, kita percaya bahwa Allah lah yang akan membantu kita, Allah yang akan mencukupkan semua keperluan kita ini
termasuk keperluan kita untuk melunasi utang ya. Dan itu bukan menurut standar kita di sini, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya pernah diberikan sebuah tas waktu saya masih mengalami masa keuangan. Itu adalah tas yang saya tahu saya tidak akan beli karena tas itu dengan harga yang begitu mahal. Karena teman saya ini ya begitu mengasihi saya dan dia punya keuangan sangat baik ya. Dia memberi menurut standar dia. Kalau menurut standar saya tidak akan membeli tas tersebut. Tapi karena kasihnya dan standarnya iya, sehingga dia memberikan kepada saya hadiah tersebut. Jadi kita perlu melihat, begitu mengalami masalah keuangan, kita perlu melihat ayat ini menurut kekayaan dan kemuliaannya itu, dia akan membebaskan kita lebih dari apa yang kita bisa bayangkan dan pikirkan ya. Nah, lanjut lagi kepada kesaksian keuangan. Waktu dalam belajar di Charis Bible College ini ya, sambil belajar memahami kebenaran firman ini, dan waktu berdoa, Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa di bulan tertentu utang kami akan lunas ya. Saya heran, kenapa? Karena waktu dikatakan bulan ini, bulan yang Roh Kudus sebutkan itu, mengapa rasanya begitu cepat? Karena itu tidak sampai kami setahun masuk Charis Bible College ini, itu Roh Kudus menyatakan kami bisa lunas. Tapi saya belajar bahwa saya tidak berfokuskan pada bulan yang Roh Kudus sebutkan. Tapi terus menerus suami saya merenungkan, saya juga merenungkan. Sementara suami saya merenungkan Filipi 4 ayat 19, saya merenungkan mengenai kisah 5 roti 2 ikan yang sisa 12 bakul. Sampai saya gambar ya, dengan begitu sederhana saja 5 roti 2 ikan 12 bakul. Saya percaya bukan hanya kami lunas utang, tapi kami bisa mengalami yang juga 12 bakul, yaitu ada kelimpahan juga. Benar saja, di bulan yang Roh Kudus sebut, suami saya lewat pekerjaannya mendapatkan penghasilan dan bisa menutup semua hutang kami. Dan sama seperti apa yang kami renungkan, masih ada sisanya pula. Kami beranjak dari krisis yang memerlukan mukjizat sampai kepada berkat yang dapat menghasilkan mukjizat bagi orang lain, yaitu dengan memberi. Mukjizat keuangan bukanlah hal yang sulit buat Tuhan, tapi perubahan pola pikirlah ini yang menjadi berkat yang terbesar. Sesuatu yang tidak terlihat ya, namun sangat memberkati kami. Ya, jadi kami nggak hanya sampai mukjizat, karena mungkin ya, kalau kami hanya seperti 9 orang kusta itu, waktu masalah keuangan kami selesai, kami stop sampai di sana. Tapi kami mengalami hidup lebih dari pemenang, kembali kepada Yesus, mengucap syukur, tersungkur, memiliki hubungan dengan Dia. Kami dipulihkan, pola pikir kami berubah, kami dimuridkan, ya, kami mengenal Dia, dan kami mulai merenungkan firman-Nya terus menerus. Bukan sampai saat ini saja kami merenungkan Filipi 4 ayat 19. Kami merenungkan firman itu, masih sampai saat ini kami merenungkan, dan firman-firman yang lainnya. Kami memiliki haus dan lapar, kami mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kami sangat berbahagia, bukan hanya karena masalah keuangan kami dibebaskan, tapi kami berbahagia karena kami dapat mengenal Dia Allah yang hidup. Jadi berkat adalah hidup bersama dengan Tuhan, hidup dalam hubungan dengan Dia. Itu sebabnya berkat tidak pernah berakhir, karena berkat berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.